Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Dinar All in One bersama aku Wahyudin. Pada kesempatan kali ini aku akan coba menjawab pertanyaan dari viewers, dari teman-teman yang lagi persiapan masuk PTN. Di sini aku udah salin soalnya bernomor 40. Langsung aja ya kita mulai. 40 segi 5 ABCED, ini yang ada di bawah gambarnya, terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan BAD. Jadi ABC ini siku-siku di sini di B sesuai dengan gambarnya, dan BAD juga segitiga siku-siku. Sisi AC dan BD berpotongan. AC sama BD berpotongan di titik E. Jika panjang AB 24, berarti AB adalah alasnya. Berapakah panjang jarak E ke AB? Oke, jarak E ke AB berarti kan tegak lurus ini ya, ke bawah yang paling dekat. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. 1 BD 25, pernyataan 2 nya BC sama 13. Oke, jadi aku ingetin lagi buat soal yang kayak gini, itu opsinya yang A, pernyataan 1 aja cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Yang B nya pernyataan 2 aja cukup untuk menjawab, yang pernyataan satunya itu nggak cukup. Jadi yang A sama B itu berkebalikan. Yang C nya 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu aja nggak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi 1 cukup, 2 cukup, masing-masing sendiri-sendiri. Yang E nya pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita bahas dari pernyataan 1 dulu ya. Pernyataan 1 BD sama dengan 25. Oke, ini aku udah siapin kertas. BD itu oke, di sini kan kita disalin dulu ya, diketahui soal itu AB tadi 24, terus yang ditanya adalah E ke garis AB jaraknya berapa, berarti katakanlah ini X. Terus soalnya bilang pernyataan 1 BD sama dengan 25. BD mana BD? Ini ya, yang dari sini ke sini. BD adalah 25. Di sini ada yang nulis ya. Nah, dari BD sama dengan 25, ini paling enggak kalian cuma bisa dapetin nilai AD doang ya sih, pakai triple Pythagoras ya kan. AD kuadrat sama dengan AD ini kan sisi tegak ya, berarti sisi miring. BD dikuadratin dikurangin sama AB dikuadratin, atau berarti AD sama dengan akar dari BD kuadrat dikurangin AB kuadrat, masukin angkanya gitu kan, nanti kan bakal dapetin AD. Berarti berapa? 25 kuadrat dikurangin 24 kuadrat. Terus dari sini apakah kalian bisa nemuin nilai X? Kan nggak bisa ya, karena kalau misalnya kalian buat nentuin nilai X, menurut aku ini kalian butuh perbandingan. Jadi kalian harus tahu salah satu sisi segitiga yang kecil ini. Jadi kalau kita ngeliat segitiga ABD kayak gini, ini kalian bisa pakai perbandingan segitiga yang besar banding segitiga yang kecil. Jadi pernyataan 1 aja nggak cukup sih. Oke, next. Yang pernyataan 2 BC nya sama dengan 13. BC 13 nya kita gambar yang baru. BC berarti sebelah sini ya, 13. Terus yang ditanya adalah E ke AB gini. Nah, dari sini kita bisa dapetin nilai AC pakai Pythagoras lagi ya enggak? Tapi di sini AC adalah sisi miringnya. Jadi AC kuadrat sama dengan akar dari berarti AC doang ya. Kalau udah ada pakai akar berarti nggak usah pakai kuadrat. Berarti AC sisi miring itu sama dengan kuadrat, penjumlahan kuadrat dari sisi tegaknya, berarti 24 kuadrat ditambahin 13 kuadrat. Nah, dari sini kita cuma bisa dapetin nilai AC, tapi kita nggak bisa dapetin nilai dari titik E ke
garis AB terdekat, jarak terdekat. Oke, berarti pernyataan 2 juga nggak cukup. Nah, terus kalau misalnya pernyataan 1 nggak cukup, pernyataan 2 nggak cukup, berarti pilihannya tinggal kalau nggak dua-duanya nggak cukup, berarti itu yang ya, pernyataan 1 nggak cukup, pernyataan 2 nggak cukup, atau pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup kalau bersama-sama, atau yang C gitu. Oke, kita buktiin. Kalau misalnya kita menggabungkan pernyataan 1 pernyataan 2, bisa nggak sih kita jawab pertanyaan ini? Oke, sesuai yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita mau nyari jarak dari titik E ke bawah sini, atau kita sebut saja X gitu kan, itu bisa pakai perbandingan. Dari yang pernyataan 1, perbandingannya adalah segitiga yang besar ini, ADB, sama segitiga yang kecil. Oke. Misalnya kita bandingin ini segitiga. Perbandingan tuh berarti misalnya besar per kecil ya. Misalnya segitiga besar per segitiga kecil. Ini aku tambahin segitiga deh. Sudut segitiga besar banding sudut segitiga kecil. Segitiga besarnya kita pakai yang ini nih, AD. Terus yang ini ya berarti X ya, per X sisinya. Terus kita pakai alasnya. Segitiga besarnya berarti 24. Segitiga kecilnya berapa nih? Oh ya, kita berarti misalin aja deh. Di sini misalnya yang kecilnya Y deh ya. Yang dari sini ke sini ya, Y. Alas dari segitiga kecilnya berarti 24 per Y. AD tadi kita udah tahu ya, AD berapa? Yang ini kan. AD berarti di sini suatu angka. Ya, aku lingkarin. Angkanya nggak usah dicari, nggak apa-apa. Kayak di video sebelumnya, kalau misalnya ngajarin soal-soal kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu tahu sih angka eksaknya berapa. Berarti kita bakal punya AD per X sama dengan 24 per Y. Oke, terus dari sini kita juga bisa pakai perbandingan. Yang kita bandingin segitiga besar dibandingin segitiga yang kecil lagi. Tapi segitiga besar yang di sini, susah nulisnya nih, adalah ABC ya. Berarti di sini kita pakai 13 per sama di sini berarti X sama dengan, kita pakai alasnya lagi. Alasnya di sini masih sama 24 segitiga besar. Untuk yang segitiga kecilnya berarti kita ganti yang sebelah sini dong, ya nggak? Nah, tadi kan di sininya Y. Berarti kalau sebelah sini adalah 24 kurang Y. Kenapa? Karena totalnya adalah 24, ya nggak? 24 kurang Y. Nah, di sini kita punya dua persamaan, di mana persamaannya itu dua variabel. Kayak aku udah bilang juga di soal sebelumnya, kalau misalnya kita punya soal, di soal itu adalah tiga persamaan, ada tiga variabel, kita butuh tiga persamaan buat ngejawab. Nah, tapi kalau misalnya kita cuma punya dua persamaan kayak gini, gitu kan? Kita di soal itu ada dua variabel, kita pengen cari salah satunya, terus kita udah punya dua persamaan, kita udah pasti bisa ngejawab gitu sebenarnya. Jadi kalian gak usah buang-buang waktu buat nyelesain persamaan ini, dua persamaan ini, karena kalau persamaan ini sama ini kita gabungin, kita pakai eliminasi atau substitusi, pasti dapat. Jadi buat video kali ini aku cukupkan sampai sini aja ya. Atau kalau mau dibahas juga boleh sih sebenarnya, nanti langsung WhatsApp aja. Oke. Atau tulis di kolom komentar, Kak, aku pengen nyari dong, penasaran nilai X-nya berapa atau Y-nya berapa gitu, itu boleh. Tapi buat UTBK tips dan triknya kayak gitu. Kalau misalnya di soal kayak gini, kalau misalnya kalian punya soal yang itu ada dua variabel, terus kalian udah dapetin dua persamaan, tuh nggak usah dicari lagi berapa sih masing-masing variabel nilainya, karena yang paling penting adalah kalian bisa dapetin variabel itu gitu. Soalnya kan yang ditanya cukup nggak sih buat ngejawab itu doang kan. Nah, kalau misalnya tiga variabel, baru deh kalian butuhnya tiga persamaan. So ini dua variabel, dua persamaan cukup buat jawab. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1
dan pernyataan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab yang C. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.